Semuanya, salamlah, terimalah salam damai dari Rasul. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semuanya selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kepada Adi Buddha, para Buddha Bodhisattva, karena hari ini kita masih bisa datang ke sekolah untuk belajar bersama. Nah, untuk agar kegiatan belajar kita hari ini dapat berlangsung dengan baik, ya seperti biasa kita akan membaca parita. Nah, saat membaca parita, tenangkanlah hati dan pikiran kita. Ya, kita berdoa ya untuk kedua orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk diri kita sendiri, serta semua makhluk agar kita semua bisa hidup berbahagia. Nah, Rasul pilih satu anak ya untuk memimpin membaca parita. Maka ya maju ke depan pimpin pembacaan parita. Dengan segala kesungguhan hati kita, ya, doa kita bisa terwujud sehingga kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga semua makhluk bisa hidup berbahagia. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar kita, ya, Rasul akan mengajak kalian kita ice breaking dulu. Ya, dengan menyanyikan salah satu lagu Buddhis yang sudah pernah Rasul ajarin. Ya, masih ingat ini lagunya lagu apa? Hadirkan Cinta. Ya, kenapa kita mau menyanyikan lagu ini? Nah, nanti kalian akan tahu alasannya Rasul mengajak kalian menyanyikan lagu ini.
Ya, jadi nanti kalian sambil nyanyi sambil dipahami makna dari lagu ini dan dia akan berkaitan dengan materi belajar kita hari ini. Oke, kita semuanya berdiri ya. Masih ingat poin utama dari lagu Hadirkan Cinta itu apa? Poin ajaran Buddha utamanya ada apa? Saling berbagi, saling berbagi, terus saling menghargai, cinta kasih, ya, saling menghormati. Nah, salah satu poin utamanya itu ada di sikap Brahma Vihara. Yang pertama yaitu metta, cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, itu nanti akan kita hubungkan dengan materi belajar kita hari ini. Ya, jadi oleh karena itu, marilah kita ikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, dengan penuh semangat, ya, dengan penuh kemandirian tanggung jawab kita karena materi hari ini ya sangat penting untuk kita sebagai seorang umat Buddhis agar bisa mengembangkan cinta kasih. Nah, selanjutnya langsung mau cross check dulu nih. Masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya kita bahas materi apa? Apa? Ucapan yang benar. Ucapan yang benar. Contoh-contohnya apa yang lain? Ya, sekali Pak. Tidak menghina orang. Ya, masalah. Selalu mengucapkan terima kasih ketika ditolong. Ya, mengucapkan terima kasih kalau ditolong, maka jangan bicara orang lain. Jangan membicarakan keburukan orang lain atau menyinggung orang lain. Oke, Jason, orang lain sama deh. Tidak berbohong. Oke, saya tadi apa? Berjana, mengajak orang untuk berjana begitu. Oke, yang kemudian meminta maaf jika salah bukan. Nah, itu materi kita sebelumnya tentang ucapan yang benar. Nah, di mana ucapan benar ini dia termasuk 8 jalan tengah untuk kita bisa mencapai nibbana atau kebahagiaan tertinggi. Nah, hari ini kita akan lihat nih tujuan pembelajaran kita hari ini ya di kegiatan pembelajaran 16 yang mengembangkan toleransi. Ini kita lihat ya tujuan pembelajaran kita. Ini yang langsung kasih apa?
merah ini berarti dia poin pertama. Ya, ini yang pertama dapat menerima perbedaan pendapat orang lain. Kita bisa menerima perbedaan pendapat orang lain. Ya, kemarin kita juga sudah pernah belajar ya seperti beberapa minggu lalu tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat. Nah, terus mengamalkan nilai-nilai perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika kita sudah bermusyawarah, kita menyampaikan pendapat, ada perbedaan, kita bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan kalau itu keputusan bersama, bisa kita laksanakan. Nah, selanjutnya mempraktekkan ucapan yang baik dan benar. Ini adalah 3 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi belajarnya itu yang akan kita nanti bersama-sama cari tahu. Itu pertama pengertian dari toleransi. Yang kedua cara mengembangkan toleransi. Terus yang ketiga manfaat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi dan kegiatan-kegiatan lainnya, Rasul mau mengajak kalian untuk melakukan dicek dulu nih apa yang sudah kalian ketahui tentang toleransi dalam berpendapat lewat kegiatan KWL. Nanti Rasul akan bagiin ke kalian 3 sticky notes dengan warna yang berbeda-beda, ya. Nah, sticky notes yang warna pink nanti kalian tulisin apa yang kalian ketahui tentang toleransi atau berpendapat. Yang kedua, wonder ini kalian tulisin hal yang ingin kalian tahu. Nanti tulisin di sticky notes yang warna merah, yang kuning ya. Nah, yang nanti di akhir pembelajaran baru kita kerjain yang ketiga ini untuk menuliskan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi sekarang kita menulis dulu bagian K dan W. Ya, ini apa yang kalian sudah ketahui. Terus yang satunya lagi apa yang ingin kalian ketahui. Nah, nanti ditulis di sini, sudah ditulis di tempelkan di tempat yang sudah sedia di depan itu. Oke? Ini langsung bagiin sticky notes-nya yang 1 orang 2 deh ya. Oke, udah selesai ditulis semua? Udah boleh ditempel. Oke, tadi Lobster udah membaca ya apa yang sudah kalian ketahui ya, ada yang sudah tahu. Ya, biasa membangun toleransi itu kayak saling menghargai, saling menghormati.
menghormati perbedaan suku, ras, agama dan lain-lain. Terus ada juga ya tentang saling menghargai pendapat, ya, cara berpendapat yang baik dan benar. Nah, terus di sana yang ingin diketahui ada yang pengen tahu bagaimana cara mengembangkan toleransi. Ya, kalau toleransi dikembangin nanti manfaatnya gimana? Nah, itu udah baca tadi itu informasi awal bahwa ya, jadi udah tahu kondisi pemahaman kalian. Nah, tadi kita sudah menuliskan apa yang kita ketahui dan apa yang ingin kita ketahui. Tadi Rasul juga sudah menyampaikan ya secara garis besar tujuan pembelajaran kita. Nah, Rasul yakin dan percaya ya kalian juga tentu memiliki tujuan yang ingin kalian capai sendiri dalam pembelajaran hari ini. Ya, setelah belajar ini apa sih yang ingin kalian lakukan? Kalian pasti punya juga tujuan masing-masing berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita akan membuat goal setting. Artinya kalian membuat tujuan pembelajaran kalian sendiri. Nah, nanti di dalam proses belajar langsung akan kasih kalian kesempatan untuk menentukan cara agar kalian bisa mencapai tujuan kalian masing-masing. Oke, untuk goal settingnya nanti ditulis di sini. Kalau sudah, kalian tempelin lagi di depan. Oke, nanti setelah kegiatan pembelajaran semua selesai, kita lihat goal setting yang kita buat ini tercapai atau tidak. Oke, ketua kelas. Boleh. Sudah selesai buat goal settingnya? Sudah. Nah, sekarang silakan secara bergiliran ya, cewek dulu ya, tempelin di depan. Kita mau mengamati video. Ini video tentang kisah Budi dan Lulu. Kalian amati videonya. Nanti kita diskusikan isi dari video ini. Oke, kita amati bersama ya videonya ya. Budi, Lulu. Lama banget sih, ditungguin juga. Iya, maaf ya, tadi Kak Budi lama bangunnya. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main petak umpet. Ayo. 1, 2. Sembilan, 10. Sudah ya, aku cari kalian. Dol, Budi ketahuan. Kamu jaga. Loh, kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Hah? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dan mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Aku beneran nggak ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku langsung ketahuan? Enggak loh, aku nggak curang. Aku nggak ngintip. Aku emang lihat Budi di saung. Kakak tahu dari mana Andi curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku ngumpet di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan nuduh orang sembarangan Budi. Kamu nggak punya buktinya kan, aku curang.
Enggak, kamu curang Andi. Aku nggak curang, Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan gak curang, kamu cuma salah paham. Kita gak boleh ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu gak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh punya dendam sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Lu, ayo pulang. Aku malas main lagi sama Andi. Kakak gak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak melihat Andi ngintip? Ya nggak melihat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku? Berarti kan dia ngintip. Kakak gak boleh nuduh orang tanpa bukti. Kakak tahu nggak? Sebenarnya tadi aku sama Adel melihat kakak ngintip di saung. Dan baju kakak sedikit kelihatan di sela-sela dinding saung itu. Makanya Andi langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Andi juga udah bilang dan ngasih tahu kakak jangan nuduh sembarangan. Andi yang ngintip kak. Aku dan Adel melihat kok. Kenapa tadi kamu nggak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak dan Andi terus bertengkar. Dan kakak juga masih emosi, jadi Lulu bingung. Berarti kakak salah dong lu. Ya salah dong kak, tadi kan Doni juga sudah minta kakak untuk minta maaf ke Andi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Andi. Dan minta maaf juga ke Adel dan Doni karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata ada dan lu melihat juga di saung itu. Karena baju pun terlihat di sela-sela dinding saung. Aku juga minta maaf sama kalian, Doni, Adel, karena aku tidak mendengarkan kalian. Kita udah mengamati video Budi dan Lu. Sekarang kita mau diskusi nih tentang video ini lewat beberapa pertanyaan berikut ya. Oke, yang pertama, apa yang terjadi antara Budi sama Andi? Siapa yang tahu? Apa? Vincent? Budi menuduh Andi curang dalam permainan. Oke, yang lain? Ya, kan, silakan. Budi memarahi Andi dan menuduh Andi curang karena Budi ketahuan duluan. Oke, terus. Oke, yang pertama tadi ya. Jadi, bahwasanya siapa yang nuduh? Budi nuduh Andi itu ngintip. Ya, ada ngintip nggak benar? Oke, yang kedua, apa yang menyebabkan masalah yang terjadi antara Budi dan Andi? Ayo, siapa yang untuk mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang menyebabkan masalah ribut-ribut tadi itu terjadi? Budi terjadi kesalahpahaman. Terjadi kesalahpahaman. Maka kenapa? Karena Budi menuduh Andi bahwa dia bermain curang. Dituduh Andinya bermain curang, akhirnya ribut. Oke, masih ada yang lain? Ya, Devan, silakan. Budi Kontrol emosi, ya. Jadi tidak mampu mengontrol emosinya, akhirnya ribut. Oke, masih ada? Silakan. Budi memfitnah Andi ngintip. Ya, difitnah Andinya ngintip. Akhirnya Budi ini fitnah Andi ngintip. Akhirnya ribut. Ada kesalahpahaman, ada juga faktor emosi. Oke, ya kan? Budi menuduh Andi mengintip padahal dia tidak ada. Dulu tanpa bukti. Oke, ya. Selamat untuk yang pertanyaan kedua udah jelas ya. Jadi di situ terjadi karena ada fitnahan, tuduhan yang tanpa bukti, ada juga rasa emosi, akhirnya ribut. Ya. Oke, poin yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa yang harusnya Budi dan Andi lakukan agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi? Oke, masalah Minta maaf. minta maaf ya, biar tidak ada keributan. Atas ya?
Ada di siapa? Jasa ada. Yang lain masih ada? Untuk yang itu, ya Natasha. Meminta maaf agar masalah selesai. Minta maaf agar masalahnya selesai. Oke. Justin. Meminta maaf dan mengaku kesalahan. Minta maaf dan mengakui kesalahannya. Oke. Justin. Harus saling memaafkan satu sama lain. Saling memaafkan satu sama lain agar tidak muncul lagi fitnah-fitnah itu. Budi sama Andi harusnya gimana? Tidak mengulanginya lagi. Tidak diulangi lagi. Jadi kalau mengambil keputusan apapun, pendapat apapun itu harus berdasarkan apa? Harus ada apa? Harus ada buktinya. Jadi kalau kita bilang si A begini itu harus ada buktinya. Jangan langsung main nuduh. Ya, itu namanya fitnah. Kalau kita menunjukkan sesuatu tanpa bukti itu adalah fitnahan ya. Oke, kita lihat pertanyaan keempat. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak setuju dengan teman kita tentang suatu hal? Kalau kita misalnya ini, ya teman kita bilang kita nggak setuju, apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan Musyawarah. Dimusyawarakan, oke, didiskusikan. Yang lain? Masih ada yang lain? Lihat, didiskusikan ya mengenai perbedaan pendapatnya. Mencari bukti dari kebenaran yang sebenarnya. Ya, misal dalam suatu hal nih, dia bilang enggak, sebenarnya terjadinya seperti ini. Yang si B bilang enggak, sebenarnya seperti ini. Ya, ada perbedaan pendapat seperti itu. Ya, ada yang tidak setuju dengan kondisi yang kita sampaikan tadi. Kita bisa menunjukkan bukti-buktinya bahwa kita berpendapat, kita menyampaikan sesuatu itu ada buktinya. Ya, jadi kita tidak sembarangan nyampaikan ini, nyampaikan itu. Ya, jadi biar ada ketidaksetujuan di sana ya, kita bisa menyampaikan, melakukan diskusi, musyawarah. Kalau dalam suatu kondisi ada peristiwa apa, kita bisa menunjukkan bukti-buktinya. Oke, yang terakhir, mengapa penting untuk menghargai pendapat orang lain, terutama jika ada perbedaan pendapat dengan pendapat kita sendiri. Ya, maka Jika tidak menghargai pendapat orang lain, maka akan terjadi pertengkaran. kalau tidak saling menghargai ada pertengkaran. Oke, lakukan. Karena semua orang memiliki hak untuk berdiskusi, dan jika tidak ada berdiskusi dan tidak menghargai pendapat orang lain itu kemungkinan tidak akan menghargai pendapat kita. Oke, terus jadi kalau kita tidak menghargai orang juga tidak menghargai kita. Oke, yang sebelah sini dari tadi belum menyampaikan pendapatnya. Kecuali saya sama Devan sudah tadi. Yang lain, Regia, gimana pendapat kamu? Nggak ada. Alvin, nggak ada juga pendapatnya. Yang lain, masih ada? Justin. Oke, gimana Justin? Tidak akan terjadi pertengkaran baru. Ya, jadi biar di saling menghargai itu tidak jadi pertengkaran, tidak terjadi permusuhan. Oke, yang lain biasanya? Nggak ada. Oke, baik. Tadi sudah kita diskusikan bersama bahwasanya ternyata ya toleransi berpendapat itu tidak terjadi karena apa tadi? Tidak saling menghargai, ya sehingga ribut. Ya, dan kita lihat juga tadi sikap dari yang nuduh siapa? Budi ya, sikap Budi juga emosian. Ternyata hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tidak adanya toleransi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Ya, kita akan melakukan studi kasus ya. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Nah, ini kasusnya Edo sering memotong pembicaraan orang lain. Dalam berbicara pun suaranya sangat keras dan kasar. Selain itu, dia juga tidak atau kurang memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat atau berbicara. Coba, siapa yang mau kasih saran buat Edo?
Seharusnya Edo tidak seperti itu karena semua orang memiliki hak untuk berpendapat dalam kelompok. Edo tidak boleh berbicara dengan sangat keras dan kasar karena orang lain tidak akan nyaman. Sebaiknya Edo mengecilkan suaranya karena orang juga ingin berpendapat. Jika Edo mengecilkan suaranya, orang akan menghargainya saat dia berpendapat. Oke, bagus. Kita ya, silakan kita. Menurutku sebaiknya Edo tidak memotong pembicaraan orang lain lagi karena tidak sesuai dengan ajaran dia. Tidak boleh. Nah, tadi beberapa teman kalian sudah menyampaikan pendapatnya untuk kasus yang pertama. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Simpulkan dari pendapat-pendapat teman kita tadi bahwasanya sesuai dengan ajaran Buddha, kita itu tidak boleh memotong pembicaraan orang. Itu adalah salah satu wujud sopan santun, menghormati orang lain. Nah, itu juga sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa harus saling menghormati. Nah, terus tadi ada juga teman kita sendiri bilang kalau bisa itu dia kecilin suaranya agar apa? Orang akan lebih menghormati kita. Kenapa? Kalau kita pakai suara keras-keras itu terkesan tidak sopan dan juga tidak menghargai orang lain. Kalau kita dengan sikap demikian, orang juga tidak akan hormat kepada kita. Ya, jadi saran-saran yang sudah disampaikan untuk Edo udah sangat bagus sekali ya. Kita sekarang lihat kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini terdapat banyak sekali suku, agama, ras dan yang lainnya. Di kita Indonesia ya, itu banyak sekali suku, agamanya, ya, bahasanya, rasnya itu sangat banyak. Nah, di negara kita itu terdapat yang beragam nih. Nah, menurut kalian yang dilakukan putu ini sudah benar belum? Kalau belum, ya coba kalian sampaikan saran kalian untuk putu agar dia lebih berhati-hati lagi dalam berbicara atau berpendapat. Oke, siapa yang mau memberikan itu sarannya untuk putu? Ya, oke, Devan silakan. Menurut saya seharusnya putu tidak boleh menyinggung orang karena orang memiliki ragam khas masing-masing. Oke, ya silakan San. Menurut saya sifat itu tidak baik karena menyinggung sara, karena sara mempunyai hak sendiri yaitu suku agamanya, sukunya, rasnya dan lain-lain. Oke, bagus San. Masih ada lagi yang lain? Ya silakan Afen. Sebaiknya putu tidak menjelek-jelekan agama, ras yang ada di Indonesia karena di Indonesia sangat memiliki agama, ras dan keunikan yang berbeda. Oke, bagus Afen. Ya, Panji silakan. Harusnya putu tidak menghina suku, agama, ras orang karena setiap orang itu punya suku, agama, dan ras masing-masing. Oke, bagus. Nah, untuk kasus yang kedua tadi, ya, tadi teman-teman kita sudah menyampaikan pendapatnya, ya. Langsung simpulkan tadi bahwasanya kita ini tidak boleh menyinggung mengenai masalah suku, agama, ras dan budaya. Mengapa? Karena ini termasuk hal-hal yang sensitif satu ya. Kedua, ini adalah sebuah keberagaman yang harus kita hargai ya, sesuai dengan semboyan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita ini banyak perbedaan-perbedaan dan itu bukan untuk kita singgung-singgung terus, kita hina-hina, tapi untuk kita hargai kebersamaannya ya, kita saling menghargai perbedaannya ya, dan kita bisa hidup dengan damai dengan saling menghargai. Oke, kita tepuk tangan dulu buat teman-teman yang tadi. Kasus terakhir nih ya. Oke, ini Dexter. Ada yang kenal Dexter? Ini cuma namanya doang.
bawah di pinggir. Nah, Dexter bersama keluarganya sedang berdiskusi untuk memilih tempat liburan akhir tahun. Kakak adik dan adiknya Dexter ingin pergi ke Pulau Bali. Nah, sedangkan Dexter ini ingin pergi ke Jakarta. Sebutkan saran kalian ya untuk Dexter agar dia bisa menerima perbedaan pendapat itu sesuai dengan ajaran Buddha. Ya, mungkin kondisi ini juga pernah terjadi di keluarga kalian. Kalian juga boleh berbagi apa yang kalian lakukan kalau ketika diskusi di keluarga kalian ada perbedaan pendapat. Oke? Ya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, bagus, Marcella. Dexter harus menerima pendapat tersebut karena di ajaran agama Buddha kita harus menerima pendapat yang dipilih. Sebaiknya Dexter mengikuti ke Pulau Bali karena bila Pulau Bali lebih banyak. Ini bagus kakak, lanjut. Ya, Sebaiknya Dexter menghargai pendapatnya dan melakukan musyawarah. Oke, terus. Dexter mengikuti kakak dan adiknya ke Pulau Bali karena lebih banyak suara memilih ke Pulau Bali. Oke, bagus. Ya, lanjut ya. Oke, tadi teman-teman sudah menyampaikan pandangannya untuk kasus yang kedua. Ya, sebagian besar menyampaikan seharusnya itu mengikuti suara tengahnya. Ya, jadi kalau di dalam bermusyawarah, ya, kalau ada suara paling banyak ke ini, berarti yang suaranya lebih sedikit harus mengikuti dan menerima perbedaan pendapat tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengorganisasikan kalian di dalam kelompok belajarnya. Nah, di sini Rasul sudah menyediakan banyak sekali sumber belajar ya, sumber belajar kalian. Pertama ada di buku murid, ya. Kedua itu ada video. Ketiga itu ada audio, ya, audio seperti podcast begitu, ya. Terus yang keempat ada artikel berita. Nah, terus ada juga ya di video ini ada yang Rasul buat, ada yang dari YouTube, ya. Jadi ada 5 sumber bacaan atau sumber belajar yang bisa kalian gunakan ini. Ya, nanti ya ini semua sudah langsung share ke grup belajar kita. Nanti silakan kalian bersama kelompoknya ya, di dalam kelompoknya untuk belajar dulu secara mandiri. Setelah belajar mandiri, setelah belajar mandiri kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, dalam kegiatan belajar mandiri kita refleksikan bersama ya. Pertama, ya sambil belajar kita refleksikan apa sih itu toleransi. Ya, yang kedua, bagaimana cara mengembangkan toleransi berpendapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah manfaat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita refleksikan ketika belajar mandiri nanti, karena refleksikan 3 hal ini. Ya, nah setelah itu baru kita melakukan diskusi kelompok. Oke? Nah, sekarang kalian boleh menularkan handphone kalian ya untuk melakukan kegiatan belajar mandiri. Ya.
sudah belajar secara mandiri. Ya, jadi langsung lihat kalian sudah ada yang belajar dari e-book yang langsung kasih, terus ada juga yang belajar dari berbagai sumber berita ya, ada link-link berita yang udah langsung share ke grup, dan juga ada yang coba cari sumber materi belajar lain lewat Google. Nah, sekarang dari apa yang kalian pelajari tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, siapa yang mau bertanya? Kamu depan. Ya, oke. Tanya apa depan? Tentang toleransinya. Oke. Pertama dia nanya, kenapa sudut pandang setiap orang tentang toleransi itu berbeda-beda? Mengapa? Karena ya, toleransi ini bisa kita kembangkan di dalam berbagai keadaan. Misalnya toleransi yang sering kita kembangkan, misal toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan mengembangkan toleransi dengan menghargai perbedaan suku, ras, dan agama. Kedua, toleransi itu juga bisa dikembangkan dalam kegiatan musyawarah lewat toleransi berpendapat, sehingga ya banyak ini aspek-aspek yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan toleransi, sehingga makanya pandangan-pandangan orang tentang pengertian toleransi itu berbeda-beda. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ada satu hal yang sama dari perbedaan pandangan tersebut. Toleransi itu intinya apa? Menghargai, menghormati perbedaan. Oke? Bisa dimengerti dengan? Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Ya, silakan kasihan. Oh, nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Kalau langsung tidak salah di materi yang mungkin belajar dari buku murid atau e-book yang langsung share ya. Salah satu manfaat toleransi itu adalah apa? Bisa mengembangkan rasa nasionalisme. Nasionalisme itu adalah apa? Rasa cinta kita terhadap tanah air. Dengan kita saling menghargai ya perbedaan-perbedaan yang ada, menghormati semua perbedaan yang ada, tentunya kita akan semakin mencintai negara kita. Kalau kita tidak menghargai perbedaan itu, ya, maka nanti kita pasti mengharapkan apa? Negara itu ikut semua budaya kita, ikut semua agama kita. Kenapa? Karena kita merasa diri yang paling hebat. Apa yang kita lakukan itu paling super power, sehingga tidak ada itu rasa cinta tanah air. Jadi rasa nasionalisme itu berarti kita mencintai negara kita. Oke, Fasya bisa diterima? Ya, paham ya? Oke, ayo lanjut, masih ada? Ya, kamu Divan silakan. Sejak kapan Sang Buddha mengajarkan toleransi? Ini pertanyaannya bagus ya. Sejak kapan Sang Buddha mengajarkan toleransi? Ya, Sang Buddha ya dari dia kecil itu sudah menunjukkan sikap toleransi. Jadi sebelum jadi Buddha, beliau masih jadi pangeran, dia sudah menunjukkan sikap toleransi. Ya, dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia tidak seperti keluarga-keluarga kerajaan yang lain, pilih-pilih teman misalnya, atau suka memandang orang dari level ekonominya ya. Kalau dulu kan adanya sistem kasta ya, mungkin kalian pernah belajar kasta ya, ada yang kasta rendah, ada yang kastanya sedang, ada yang kastanya tinggi. Sang Buddha terlahir di keluarga kerajaan itu di kasta yang paling tinggi, tapi dia tidak pernah menyombongkan itu. Nah, sedangkan beliau sudah menjadi Buddha, beliau pun sudah mengajarkan toleransi. Sejak awal beliau mengajarkan ajaran Buddha. Jadi setelah jadi Buddha, beliau kan langsung mengajarkan ajaran Buddha. Disitulah beliau sudah mulai mengajarkan toleransi. Nah, makanya tadi kalian ada baca ya pesan kitab suci Tripitaka yang mengajarkan tentang toleransi. Nah, ada juga itu ya di dalam ajaran Buddha itu ada yang namanya satu piagam Asoka. Ya, piagam Asoka yang menceritakan ya tentang pelaksanaan toleransi.
kerajaan Asoka saat itu. Nah, jadi Sang Buddha itu mengajar toleransi itu sudah sejak pertama kali beliau jadi Buddha. Dan sebelum jadi Buddha pun dia sudah menerapkan toleransi. Sang Buddha itu melawan yang namanya sistem kasta, memandang orang berdasarkan tingkat kehidupan ekonomi. Oke, Ivan, udah ngerti? Oke, masih ada yang mau ditanya nggak? Oke, nggak ada ya? Oke, nah sekarang sesudah kita belajar kita akan masuk ke kegiatan kelompok. Tadi kita sudah belajar mandiri. Berarti ilmunya sudah dapat belum? Ya, oke. Sekarang kalau ilmunya sudah dapat, kalian kan sekarang udah duduk nih sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, nanti setiap kelompok punya tugas berbeda-beda nih. Pertama itu kelompok beta itu mendiskusikan arti toleransi. Kelompok UPK juga sama, mendiskusikan arti toleransi. Sedangkan kelompok Karuna sama Mudita itu mendiskusikan cara mengembangkan toleransi. Dan cara mengembangkannya gimana. Nah, terus kelompok Sada dan Syria ini itu mendiskusikan manfaat toleransi. Nah, setelah kalian diskusikan ya tentang poin-poin 3 poin ini ya, yang arti toleransi, cara mengembangkan toleransi, terus manfaat toleransi, nanti kalian tuliskan hasil diskusinya di karton ini. Oke? Nanti ditulisin di sini. Ya, boleh kalian hias, ya boleh kalian aturlah gimana bagusnya untuk nulisin hasil diskusi kalian di sini. Mau bikin mind mapping atau apa, dihias di mana, silakan. Untuk kegiatan berkelompok ini langsung di meja kalian juga sudah memberikan ini apa ini? Lampu lalu lintas. Nah, nanti lampu lalu lintas ini bisa kalian gunakan. Ya, kalau kalian butuh nggak butuh bantuan, silakan pasang lampu hijau. Nanti kalian bisa ngelakuin semuanya. Kalau kalian butuh bantuan sedikit aja, pasang lampu warna kuning ya. Lampu warna kuning kalau butuh bantuan sedikit. Nah, kalau sama sekali nggak paham, boleh pasang lampu warna merah. Nanti langsung akan ke tempat kali ya. Oke, bisa dimengerti? Ada yang mau ditanya? Ya. Sudah melakukan diskusi dan saya sudah menyuruh kalian menempelkan hasil diskusi di dekat meja kelompok kalian. Nah, selanjutnya kita akan berbelanja ilmu lewat kegiatan window shopping. Ya, nanti kita seperti biasa ada 2 orang yang jaga toko kalian masing-masing. Sedangkan yang lain nanti tugasnya jalan-jalan ke kelompok lain untuk berbelanja ilmu. Nah, Rasul juga tadi sudah membagikan sticky notes untuk setiap kelompok, di mana sticky notes ini bisa kalian gunakan untuk memberikan tanggapan ke kelompok lain ya. Kalian bisa tulisin, sudah itu tempelin di hasil diskusi kelompok lain. Oke, jadi untuk window shopping ada yang mau ditanyain? Tidak. Ya, kita mulai ya. Silakan 2 orang yang menjaga toko yang tugasnya menjelaskan, silakan jaga tokonya. Yang lain bawa buku catatannya, belanja ilmu. Semuanya ada yang bisa jelaskan di toko kami? Apa itu arti toleransi? Arti toleransi itu ada banyak ragamnya, seperti toleransi artinya sabar dan lain-lain. Sabarnya itu seperti sabar menunggu pendapat yang dikasih oleh kelompok yang lain. Contoh toleransi apa? Contoh toleransi itu seperti bermusyawarah, pemilihan ketua,
mau shopping, udah dapat banyak ilmu belum? Sepertinya semangat sekali. Oke, kalau sudah dapat ilmu, langsung mau konfirmasi. Siapa yang tahu apa itu arti toleransi? Ya, Marco, apa Marco? Toleransi adalah sabar dalam bahasa Latin. Artinya sabar ya, dari bahasa Latin itu sabar. Oke, apa Rafael? Toleransi adalah menahan diri terhadap segala perbedaan dengan cara menghormati. Ya, dengan cara menghormati, bersabar itu adalah kata-kata kunci terkait toleransi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengembangkan toleransi dalam berpendapat? Ya, Alfred, gimana? Cara mengembangkan toleransi adalah dengan sabar. Dengan mengembangkan kesabaran, ya. Jadi kalau sabarnya berkembang, jadi bisa terwujud toleransi. Oke, ya. Kamu Marcella, apa yang belanja ilmu yang kamu dapatkan? Cara mengembangkan toleransi dalam berpendapat adalah seperti tidak mengejek pendapat orang lain, berkata sopan, memberi orang kesempatan untuk berpendapat, selalu menjadi pendengar yang baik, dan tidak menutup pembicaraan orang lain. Wah, luar biasa. Marcella udah lengkap banget ya cara mengembangkan toleransi dalam berpendapat yang sudah Marcella belajar dari kelompok lagi, ya. Dan kalau dilihat itu kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita melaksanakan ucapan benar, ya, tidak mengejek, menghargai pendapat orang lain dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang mau langsung konfirmasi apa itu manfaat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang tahu? Pandai, coba Pandai. Yang lain kita giliran ya gantiannya, oke? Membangun rasa nasional. Membangun rasa nasionalisme seperti yang tadi sudah aku jelasin. Ada yang lain lagi manfaat toleransi? Ya, apa manfaat? Akan selalu damai dan tenang dalam bermusyawarah dan kehidupan sehari-hari. Hidupnya damai, tenang, damai ya. Tidak ada keributan karena toleransi itu membuat kita tidak bermusuhan, tidak bertengkar, jadi hidupnya harmonis. Oke, Lilian tadi udah tunjuk tangan. Menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, ini ternyata toleransi itu kaitannya erat dengan yang namanya meta cinta kasih. Maka di awal tadi langsung ngajak kalian menyanyikan lagu hadirkan cinta. Dengan ada cinta kasih kita pasti bisa saling menghargai, saling menghormati, dan sehingga semua itu bisa berkembang, kita bisa hidup dengan damai. Oke, nah langsung sudah selesai konfirmasinya. Sepertinya sudah banyak sekali ilmu yang kalian dapatkan. Selanjutnya kita mau langsung coba tes nih, apa yang sudah kita pelajari itu bisa nggak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan kegiatan simulasi musyawarah. Nah, di sini ada 6 kelompok meta UPK. Nah, ini warna hijau. Tapi kalian nanti ketika musyawarah itu adalah kelompok yang setuju dengan pendapat yang ada di cerita. Nah, terus kelompok Karuna Mudita yang di tengah ya kelompok Karuna, kelompok Mudita. Nanti kalian ini netral, jadi bisa setuju, bisa tidak. Nah, sedangkan kelompok Sadar dan Syria ini tugasnya adalah kelompok yang kontra, tidak setuju. Sudah paham? Nah, sekarang kita lihat nanti Rosa akan kasih kalian kesempatan berpendapat dan saling menanggapi pendapat yang berbeda. Nah, kita masuk ya ke simulasi musyawarah. Nah, coba lihat di sini kasusnya adalah sekarang ini banyak sekali orang-orang ini suka mengikuti tren, ya. Dia mengikuti tren itu tanpa lagi melihat tren itu baik atau tidak. Tren itu apakah sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak, diikut-ikutin saja. Bagaimana pendapat kalian? Ayo kita mulai dari kelompok yang setuju dulu dengan mengikuti tren ini ya. Dari kelompok sebelah sini ya. Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Siapa? Ya, gimana
kelompok selanjutnya, silakan kelompok Alvin, gimana pandangannya? Kalian yang setuju nih dengan tren ini, menurut kalian gimana? Nah, Alvin ya, yang yang lain. Alvin. Menurut saya tren FOMO itu baik karena itu dapat menghibur kita lewat tren FOMO itu. Jadi ada hiburannya. Selain itu masih ada poin-poin positifnya ada. Dapat menghibur kita. Menghibur saja ya. Jadi buat Evan aja itu biar senang hatinya ya. Oke, sekarang kita dari kelompok yang kontra dulu ya. Kelompok saja mana kelompok saja? Nih, silakan gimana kelompok saja sebagai kelompok yang tidak setuju? Tidak setuju karena siapa tahu yang menjadi bahan candaan itu adalah orang yang tidak bisa diajak bercanda sehingga orang tersebut mengira kita mengejek-ejeknya sehingga dapat orang itu tersinggung dan menjadi bercanda. Oke, jadi meskipun itu candaan, ya harus dilihat dulu siapa yang diajak bercanda. Jadi itu masih jadi tren yang kurang baik, begitu ya. Oke, kelompok Firia selanjutnya, silakan pendapatnya. Ya, Saya kurang setuju karena takut di video itu ada kata yang kasar atau negatif seperti di akun Hansen, seperti kata ciao, sensor, dan ciao itu dan masih banyak lagi. itu yang lagi ngetren ya, yang Ya. lagi banyak banget yang ikutin ya, sampai semua usia itu semua kalangan itu ngikutin trennya Ko Hansen ya. Ko Hansen juga siapa lagi itu? Nah, itu ya. Ya memang banyak ya, karena tren ini yang kasar-kasar pun diikuti. Oke, kita dengerin dulu pendapat kelompok yang netral sekarang. Kelompok mana dulu? Kelompok ini. Marcella dulu, silakan. Saya kurang setuju karena pada masa sekarang tidak boleh sembarangan ikuti, bisa saja tidak baik dan harus dihindari. Jadi harus dipikirin dulu sebelum ikuti tren itu, harusnya harus ada pertimbangan dulu sebelum kita mengikuti tren. Oke, kelompok terakhir silakan siapa? Partainya atau siapa yang mau menyampaikan? Ya, kelompok saya silakan. Aku ada beberapa tren yang bisa diikuti di semua umur maupun tidak. Oke, nah ada yang bisa diikutin, ada yang enggak. Jadi yang kelompok netral ini setujunya boleh ikuti tren, tapi harus melihat kondisinya. Nah, ini banyak sekali ya, ada yang perbedaan pendapat, ada yang merasa ya ikut aja nggak apa-apa, yang penting harus dilihat dulu trennya bagus atau enggak. Nah, jadi ada juga kelompok menyampaikan bahwasanya ya ikut-ikut aja nggak apa-apa, itu buat senang-senang tanpa harus milah-milah, nggak apa-apa, mau tren apapun silakan aja, itu hanya buat bercanda. Nah, sedangkan ada juga kelompok yang menyampaikan bahwasanya ini tidak boleh diikuti tren-tren ini ya, karena itu tidak baik, bisa merusak mental, merusak pribadi ya. Oke, sekarang kita selanjutnya saling menanggapi nih, ada perbedaan pendapat. Coba kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi, coba tanggapi perbedaan pendapat kelompok lain ya. Coba dari kelompoknya Jason dulu, mau tanggapi pendapat kelompok mana? Kelompok Alvin, mau ditanggapi ya, silakan. Gimana tanggapannya tentang pendapat kelompok Alvin? Makanya hiburan hal-hal positifnya hanya untuk generasi, tetapi menurut saya tidak ada hal-hal positif dalam Instagram karena kata-katanya itu menggunakan kata-kata modern yang
Ya, oke, kelompok maka mau menanggapi kelompok mana maka? Oke. Kelompok Alvin ada Alvin lagi. Memang banyak fansnya. Katanya temennya yang bercanda, tapi sampai dibawa ke sekolah-sekolah, sampai mau bicara berguru aja ngomong bercanda. Itu saya kurang setuju sama kurang sopan. Kurang sopan ya. Kurang sopan. Oke. Baiklah, kita sudah selesai melakukan simulasi musyawarah. Kita lihat ya, tadi musyawarah kita itu terjadi banyak perbedaan pendapat. Dan langsung juga kasih kesempatan kalian untuk menanggapi perbedaan pendapat tersebut. Dan langsung lihat ya, ketika kita menanggapi perbedaan pendapat itu ya sudah mulai terlihat bagaimana kita menanggapi perbedaan pendapat itu sesuai dengan ajaran-ajaran Buddha ya, dengan ucapan-ucapan yang mengembangkan toleransi. Oke, sudah sangat bagus ya. Nah, itu untuk kegiatan belajar kita hari ini ya, sampai dengan tadi sudah kita lakukan simulasi musyawarah ya. Kita hari ini sudah melakukan banyak sekali kegiatan aktivitas belajar ya, untuk memahami tentang mengembangkan toleransi berpendapat. Nah, tadi ya kita juga sudah melakukan simulasi musyawarah untuk coba mempraktekkan cara menanggapi perbedaan pendapat. Nah, langsung mau menarik kesimpulan poin-poin pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, toleransi itu ya tujuannya adalah untuk menahan diri terhadap segala perbedaan dengan cara menghormatinya. Nah, selain itu toleransi juga berarti apa? Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat atau pandangan mereka masing-masing. Seperti yang teman kalian sebutin tadi, semua orang punya hak untuk berpendapat. Maka tugas kita adalah menghargai pendapat tersebut, sekalipun pendapat itu berbeda. Kedua, sikap toleransi yang paling sederhana itu seperti menghargai pendapat orang lain walaupun tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ya, toleransi akan mudah menerima pendapat untuk dipertimbangkan, jika baik diterapkan, jika buruk kita tinggalkan tanpa menyinggungnya. Seperti tadi yang bilang ikutin tren aja nggak apa-apa, tren apapun ikutin. Kalau menurut kita itu buruk, ditinggalkan dan tidak usah disinggung. Disinggung ini dalam artian kita menghujat-hujat pendapat dia, pandangan dia, tidak perlu. Seperti yang tadi sudah dilakukan teman-teman ketika menanggapi pendapat, itu caranya sudah sangat baik. Kita tidak menggunakan hujatan atau memarahi pendapat teman orang, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, poin terakhir dari pembelajaran kita hari ini adalah lihat, toleransi itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai di masyarakat, untuk menjaga keharmonisan, mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan dan meningkatkan perdamaian. Intinya dengan mengembangkan toleransi di segala aspek, terutama di dalam berpendapat, di dalam kehidupan bermasyarakat, maka perdamaian itu akan terjadi. Dengan begitu kita sudah menerapkan metta cinta kasih, dan di sisi lain kita sudah menerapkan pelaksanaan dari Bhinneka Tunggal Ika semboyan negara kita. Oke? Nah, selanjutnya langsung mau menyampaikan tentang asesmen sumatif ya. Nah, untuk asesmen sumatif ini langsung akan berikan tugas dalam bentuk produk. Nah, nanti kalian bisa membentuk kelompok. Ya, di sini langsung sudah data nih, data kalian. Ternyata di kelasnya ada yang suka seni rupa, ada yang seni teater, juga ada yang suka bercerita. Nah, nanti kelompoknya ya, langsung sudah bagi tuh. Kemarin kan sudah didata, sudah langsung bagi, udah harus share ke grup ya. Tugas kalian yang suka seni rupa membuat gambar komik tentang toleransi pendapat. Yang suka bermain peran seni teater, yang suka drama-drama nih, nah ini buat video bermain peran. Temanya tetap sama, tentang perbedaan pendapat. Nah, terus yang suka bercerita membuat cerita ya, bercerita boleh dalam bentuk podcast atau bentuk video, begitu menceritakan tentang pentingnya toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat. Nah, ini juga poin-poin yang dinilai
keempat, menunjukkan cara sopan dalam merespon pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat dalam mengembangkan toleransi dalam pendapat. Itu kriteria penilaiannya. Jadi di dalam produk kita harus memuat unsur-unsur itu. Ya, nanti harus bagikan itu lembar tugas untuk tugas kelompoknya, lembar kerja kelompoknya. Oke? Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, asesmennya juga sudah langsung sampaikan. Nah, terus sekarang kita akan langsung menyampaikan minggu depan. Kita akan itu mempelajari materi selanjutnya. Kita sudah masuk ke bab yang ke-5 ya. Itu akan mempelajari tentang cara-cara kita meneladani sifat-sifat luhur bodhisattva. Itu materi kita. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, kalau kalian ada waktu bisa cari dulu informasi-informasi mengenai pembelajaran tentang sifat-sifat luhur bodhisattva. Nah, sekarang ya selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nanti kita akan bersama-sama mengisi lembar refleksi ya, mengisi lembar refleksi, dan di sini juga harus ada lembar penilaian diri. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengisi 2 lembar ini ya sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Oke? Ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Nah, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa membawakan dampak yang baik untuk kita, terutama dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha. Dan juga semoga pembelajaran hari ini bermakna bagi kita, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat terus di hari-hari yang akan datang. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan kita namaskara ya. Nanti dipimpin Lafel kan maju ke depan pimpin pembacaan parita. Semuanya kita tangan bersikap kan. Hai, pembacaan parita dimulai. Lafel silakan. Mari kita membaca parita mulai. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Sang Buddha, Sabhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan
belajar sampai di sini. Ya. Masa akhiri, terimalah salam damai dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.